وشافعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيدنا نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Hadratul Muhtaram yang kita hormati, kita cintai Habibana, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita mendapatkan barokah dari Allah dan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengurus cabang beserta jajaran pimpinan pondok pesantren, para asatiz, dewan guru, para santri-santriwati, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kehadiran kita pada malam ini tidak ada niat lain, tidak ada niat dan tujuan kita selain untuk memperingati, mengenang kembali, mengaktualkan kembali memori kita tentang maulidnya, tentang lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain niat dan tujuan kita hadir di pengajian ini selain untuk selalu mengingat dengan bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di mana? Di Jeddah atau di Madinah? Makkah Al-Mukarramah. Tapi beliau meninggal dunia di Arafah atau di Mina? Madinah Al-Munawwarah. Makanya dari pelungguh-pelungguh, dari adik-adik, dari anak-anakku, para santri-santriwati ragu kelihatannya. Keketuan beton lahir Nabi momot, ragu. Di mana meninggalnya desida Nabi, bingung dia. Makanya melalui peringatan Maulid kita akan mengenal siapa Nabi kita, lahirnya di mana, meninggalnya di mana, tujuannya dimaulidkan, dilahirkan untuk apa, siapa keturunannya, siapa zuriatnya dan seterusnya. Semuanya itu bisa kita pahami, bisa kita aji melalui pengajian Maulid Nabi. Tidak mau, tidak boleh anak cucu keturunan kita, jangan sama sekali terjadi santri-santriwati kita lebih mengenal para selebriti kelimbang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun terketuan beton lahir Messi, Masya Allah apal. Beton lahir Messi Argentina, jawabannya bisa dapat nilai 50. Oleh lah ya. Beton lahir kira-kira di Gunung Sahari. Dari itulah makanya harus wajib hukumnya kita lebih mengenal Nabi kita, siapa beliau. Jangan kita samakan dengan orang lain. Seterkenalnya bagaimanapun ngetrennya selebriti papan atas, tetap tidak bisa dibandingkan dengan ngetrennya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya melalui pengajian Maulid pada malam hari ini sekilas kami akan menceritakan siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Awwalina wal Akhirina. Desida Nabi adalah pimpinan pengulu, lamun bahasa lain Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Bahkan beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Desida Nabi adalah pimpinan kita dari dunia sampai akhirat, selaku nabi-nabi, selaku rasul-rasul yang menjadi sayyidnya, yang menjadi pimpinannya adalah Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Arak hebatan kancik di sida Nabi tak ada. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang syaratnya sebab beliaulah baru pintu sorga mau terbuka. Bahasa kasarnya adik-adik, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain tidak diizinkan oleh Allah masuk surga sebelum nabi kita membuka pintunya. Lamun wah kelas nabi, kelas rasul ndek bau tamu surga kecuali setelah nabi kita membuka pintu surga. Bu apalagi kelas papu deh. Apalagi kelas orang tua kita, apalagi. Dengan dibukanya pintu surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain alaihimus salatu wassalam bisa memasuki ke surga. Nu si hebat desi dan nabi. Jangan kalian samakan dengan yang lainnya. Pintu surga ndek mele buka, lamun ndek man terbuka isi desi dan nabi. Jangan kalian gambarkan beremberun kunci pintu surga nolema. Apakah seperti mobilnya Bapak Haji Ahmad Patoni tinggal ceplet? Bukan. Kuncinya cukup membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti laguan nyanyian solawatan kalian, yaitu miftahul jannah dan seterusnya. Nanti kita nyanyikan. Itulah miftahnya surga. Ialah isi buka surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung ngoang lawang surga. Dan perlu tangkat-tangkat marah pintu gerbang pondok pesantren. Tinggal dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terbuka lebar bebas kita masuk. Nah, dari uraian yang tadi nampaklah siapa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sayyidul awwalin, yang menjadi sayyidul akhirin. Selanjutnya yang ketiga, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, doa hajat kita kepada Allah, bahkan amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia niki tidak akan diterima oleh Allah kalau kita lupa bersolawat dan membaca salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdoa leman maghrib sampai tiwuk jelum berdoa, ya Allah ican kaji rezeki, ya Allah berikanlah kami sehat walafiat, ya Allah berikanlah saya jodoh, ya Allah berikan saya apa penuh permohonan kalian sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya lekan maghrib sampai tiwuk jelu kalian berdoa, tapi lupa membaca salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka doanya ndik entekanggo isi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah kaotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ibadah kita. Kalian sholat, kita sholat tapi lupa membaca salawat, tidak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, batal sembahyang. Nin tekanggok sembahyang disik-disik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membaca salawat merupakan rukun solat. Tidak membaca salawat tatkala solat atau di dalam solat, maka ibadah kita, solat kita batal, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya, begitu istimewanya yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita peringati, kita kenang kembali lahirnya, maulidnya di malam ke-12 sekarang ya. Malam ke-12 ini, di mana di malam 12 lah lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah,
melalui ibunya yang namanya Aminah, Siti Aminah. Lamun bahasa kita nu Siti nu Inah, ibu nyonya Aminah, itu nama ibunya di sisi Nabi. Jangan kalian sangka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lahir dari ibunya. Oh tidak, ina langan sogul di sisi Nabi endah. Separuh isi cinta, isi kangen, isi fanatik tiba di sisi Nabi, buparane Nabi terik langan langit. Nah ini salah berkeyakinan. Jangan kalian sangka Nabi yang mulia, yang paling istimewa, jangan kalian sangka Nabi keluar lekan lawang Ka'bah. Bukan. Bileman sugul tetap endah lawang ina. Dene sugul langan lawang Ka'bah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau pimpinan Nabi, pimpinan Rasul, tetap juga beliau meninggal dunia. Tetap juga beliau bayi, tetap juga beliau menyusui. Itu dari segi kesamaan zahiriahnya dengan kita. Tapi perbedaannya tentu bukan berarti kita sama dengan Nabi tatkala dalam kandungan ibu. Tentu beda adik-adik. Begini bahasa ringkasnya, bahwa semua ibu-ibu yang ada di dunia, semua kaum Hawa selapu dengan nina ngana kelek bawon dunia, mesti idap rasa searan sakit tatkala ngidam, tatkala betian maupun tatkala ngana. Lamun dek sadu ketua nina embareh ya molek berembe ina laik waktu pengidam kenu apa sim serek melai ina. Oh kamu jak tatik laik waktu pengidam serek ke pau lagu darak pau ya badai gun sangkep kemarah pau nina. Tanyakan ibunya, lamun itu ina laik tatkala mengidam napi bung serek laik ina. Oh kamu jak tatik waktu pengidam las tanak sengeh lalu ambun laik. Oh pantas meket kamu zaman. Itulah. Nah jadi semua ibu-ibu tatkala ngidam adik-adik sakit, tatkala betian sakit, dilahirkan sakit. Akan tetapi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di kandungan ibunya Siti Aminah, sedikit pun tidak pernah merasakan sakit, letih, lesu, tidak pernah ngeluh, tidak pernah susah. Justru semakin besar kandungannya, semakin bahagia Siti Aminah. Lamun ina-ina sirin belik tian, oh ndarak tan mai tukul-tukul tan mele-mene. Tak bisa, tak nyaman dia ibu-ibu kalian. Lemak mah hidup nanti ya. Tak ada nyamannya, tak ada enaknya dia tatkala hamil. Tatkala melahirkan, oh lebih parah lagi. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dilahirkan oleh ibunya Aminah, Masya Allah tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan tidak seperti orang tua kita belabur darah. Bahasanya sekarang kayak orang pergi ke jending, selesai sugul langsung bersih. Nah itulah makanya secara hukum fikihnya minimal paling kedih, paling sedikit orang itu nipas hanyalah selahzoh. Kena selahzoh, keluar anak, keluar plasenta, keluar ari-ari, selesai. Itu terjadi pada ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tua kita, inak kita berapa hari? 40 atau 44 hari. Paling lama 2 bulan atau 60 jelu. Ia kengonek nipas inak. Nipas itu adalah masanya rahim sang ibu untuk melahirkan, untuk mengeluarkan sisa-sisa darah yang ada di rahim itu. Kan lamun betian inak tenu engkah narak temuin leman tanak beak. Engkah haid, engkah men. Bayangkan siwak bulan, selama siwak bulan itu darah men itu mengendap di rahim ibu kita. Nah melalui darah itulah ia wah langat tepi aneh darah anu. Ia siteng benasi, ia jari ai, ia jari cendol di dalam tianina. Tapi tidak masuk melalui mulut. Belengan tamu posat langan tamu darah inak tenu.
Jadi makanan kita di dalam perut ibu kita adalah darah, itulah darah HID namanya, ya. Jadi supaya kita tahu ini, kalian tahu, ya, jangan bergaya-bergaya, ya, jangan sombong. Oh, ternyata di dalam perut ibu kita, masya Allah, tabarakallah, makanan minuman kita ternyata adalah, itulah dia seperti yang saya katakan tadi. Nah, singkat cerita, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga meninggal dunia. Sehebat apapun kita, tetap kita akan alami, rasakan yang namanya mati tanpa pengecualian. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Apa artinya adik-adik? Hendaklah kita semua mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Adik jauh bekal, adik jauh sangu lekan dunia untuk akhirat nantinya. Dengan apa? Fa inna khairaz zadit taqwa, yaitu yang paling mulia dan istimewa adalah isi tegawai perintah Allah, isi tinggalan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana saja perintah-perintah Allah yang kita lakukan, sudah maklum, 5 kali sehari semalam kita tunaikan, sekali seminggu bagi bapak-bapak lalu berjumat, tiap musim bergabah bagi para petani, sekali setahun puasa Ramadan dan zakat-zakat yang lainnya, barulah sekali seumur hidup, yaitu haji dan umrah. Nah, semuanya yang tadi itulah yang namanya takwa kepada Allah, tegawai perintah Allah. Kita tinggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan, inilah wasiat, inilah arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menghadapi yang namanya kematian. Karena mau tidak mau, itu hal yang pasti, hal yang wajib kita akan jumpai yang namanya mati niki. Itulah hikmah, itulah pengajian pelajaran yang bisa kita pahami dari kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, asabathu humma Yasrib. Bahasanya kita demam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi arti bapak ibu, adik-adik, tatkala ente meninggal dunia biasa tican sakit isi Allah. Adik sakembi, adik saingat supaya ada waktu untuk mempersiapkan diri. Teimpus te kiri kanan, ingat yang namanya kematian. Dan masih teimpus kiri, teimpus kanan, lama asin kejitan perawat sak-solah. Berarti darahkan ingat mati ya. Menuntan sakit ini masih arah angan dan bajang. Nah, jangan seperti itu. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala jarian sakit, sehakikatnya peringatan. Adik saya ingat yang namanya mati niku. Makanya di sini Nabi sendiri, masya Allah, tabarakallah, beliau juga demamnya di sini Nabi, sebab demam nikulah beliau meninggal dunia di rumahnya Siti Aisyah. Itulah makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini pengajian kita pada malam hari ini, bahwa kita ambil hikmahnya. Nabi saja meninggal dunia, demikian juga dengan kita hukumnya wajib kita iring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Mati itu, kuburan itu jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia dengan dunia ini. Apa teparan mai lek bawun dunia hanya sebatas di lisan. Bakso teparan mai, ya datang beweh tedoang bun mai, tutuk lek beweh tengkah mai. Kan begitu. Apapun yang kita katakan nikmat di dunia tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disandingkan dengan nikmat nanti yang ada di
akhirat. Makanya tidak ada ceritanya papu-papu kita yang sudah meninggal dunia, ninik-ninik kita, embah-embah kita yang sudah meninggal dunia, tidak ada ceritanya mereka kembali ke dunia. Apa sebab abot lek bangun dunia? Lamun lek bangun dunia bilang jelun tendeng kepeng si bayi, nini kepeng, embah pentol, papu es krim, penang lek bangun dunia. Lamunlah dalam kubur, wahkah terpikiran pentol, wahkah terpikiran utang, engkah terpikiran dunia. Makanya mereka bahagia, mereka tenang di alam barzah, sehingga mereka tidak mau pulang ke dunia. Dene sakit badek litin ulit, tapi karena nikmatnya di dunia, Masya Allah, tabarakallah, sampai saat ini mereka tidak balik-balik ke dunia. Adik-adik para santri-santriwati yang kami cintai, dan mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya apabila acara-acara seperti ini, pengajian-pengajian maulid Nabi maupun salawat, majelis-majelis salawatan yang kita lakukan seperti malam ini, jika niat, jika hajat kita semata-mata untuk membuktikan kecintaan dan kebahagiaan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengannya. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamati, dengan nu erak li jelu kiamat, saganan kance, saganan barang adalah sabun cinta, sabun kangen waktu hidup elek bawun dunia. Yang cinta dengan harta bendanya, lupa kepada Nabi, lupa Jumatan, lupa zakatnya, lupa ibadahnya, berarti kepeng nenu kancen tinduk lemak di dalam kubur. Kepeng nenu berubah menjadi ular. Hayatun aqra'u kalzagu li sahibihi, berubah jadi ular, ialah leot linting lemak di dalam kubur. Na'udzubillah, karena dia cinta kepada hartanya. Yang lebih cinta kepada bembeknya ketimbang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bembek entah kancen tinduk lemak tu dalam kubur. Yang lebih cinta kepada ayam potongnya ketimbang ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti ayam potong kancing lemak di dalam kubur. Tapi bukan wujudnya seperti ayam, bukan wujudnya seperti bembek, tapi berubah wujudnya menjadi ular yang akra, ular yang botak. Kenapa dikatakan ular yang botak? Isi belik sampai rarak bulu ulah uberembiaran ke belik pokok lemak betau ya. Na'udzubillah ya. Nah begini, inilah ancaman bagi siapa? Bagi orang yang lebih cinta hartanya ketimbang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam setiap pengajian, dalam setiap majelis selawatan, hendaklah niat kalian, hendaklah niat kita semua untuk apa? Membuktikan kebahagiaan, dengan rasa bahagia, senang menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membuktikan mahabbah, ingat cinta kasih sayang kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada perasaan niat seperti ini bukan sunat tapi wajib hukumnya, kita akan mendapat syafaat, pertolongan, tahu tak terpeliwat isi deside Nabi era. Lamun niat sholat, lamun niat cinta, hati yang terbahagia dari umat deside Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti cerita yang kalian sering dengarkan, Abu Lahab dilaknat oleh Allah, tapi hari Senin dapat keringanan, modalnya satu, hanya senang, hanya bahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Utiya annahu yaumal isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Modalnya hanya lis-sururi bi ahmada. Karena senangnya, karena bahagianya Nabi kita lahir ke dunia, modalnya hanya senang pokok. Ninuah sembahyang, ninuah berjumat, apalagi ninuah selawatan. Enggak pernah dia, enggak pernah puasa, enggak pernah baca Quran dan seterusnya. Enggak ada ibadah yang dia lakukan, tidak beriman. Tapi
lilis sururi bi Ahmada, karena senang lalu bahagia lalu desida Nabi lahir lek bangun dunia, karena senang dan bahagianya budaknya Suwaibah yang menceritakannya, langsung dia merdekakan, isi senang isi bahagia. Berarti apa modalnya? Satu, senang. Apapun senangan Nabi lahir lek bangun dunia. Fakaifa bil abdil ladzi qala umruhu, segera kita ini sepanjang umur kita dalam setiap bulan Rabiul Awal kita ngadakan selawatan, kita ngadakan pengajian, lalu Jumatan, lalu puasa tadarusan dan lain sebagainya, otomatis tiang pelungguh lebih utama untuk mendapatkan syafaat leman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia kenan pakai bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Kita mati dalam keadaan iman, kita mati dalam keadaan memperjuangkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mati dalam mempertahankan iman, otomatis wajib hukumnya mesti kita lebih aula, mesti kita lebih utama untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya siaparan nendik mau syafaat aja berarti tak tuduh Nabi zalim jarinan, tak tuduh Allah Ta'ala zalim. Oh, Abu Lahab kafir lagu mau syafaat gara-gara senang buite dari dengan beriman, gawe rajin ibadah, rajin kita selawatan, wajib hukumnya kita akan mendapat keringanan syafaat leman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih utama lagu paran Allah hendak beri keringanan, berarti seolah-olah kita menuduh Allah zalim jadinya. Na'udzubillah. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan pada malam ini, akan tetapi semua itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan niat untuk Nabi, niat untuk bersyukur kepada Allah, menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersyukur, tercemoh, bahagia mau badai malik kanca bulan Rabiul Awal. Tidak ada jaminannya bulan Rabiul Awal yang akan datang bisa kita bertemu lagi seperti ini. Iman tiang mati atau pelungguh menjaga mati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andin pelungguh menjuluan mati bau tak talkinan deh. Nggih, lagu lamun tiang mati bu berembik ini mendik lete pelungguh nggih. Terus bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu makhtara khaliquna wa bi ikhtiyari siwahu al-lawmu wasyukmu. Paling bagus paling mulia bisa terpilih si Allah taala wah menunggu. Nah, sekedar niki saja sebagai pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kita mengiring zuriat beliau bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.